Aku nggak pernah nyangka kalau keputusan buat pindah ke rumah kos ini bakal jadi awal dari semua keanehan yang kualami. Namanya juga anak rantau. Cari tempat tinggal itu yang penting murah dan lokasinya strategis, dan rumah kos ini, sebut saja Wisma Melati, memenuhi semua kriteria itu. Bangunannya tua, arsitektur zaman Belanda katanya, dengan lorong-lorong panjang dan langit-langit yang tinggi. Awalnya aku justru suka, kelihatan klasik dan punya karakter. Ibu kosnya, Bu Ratil, juga ramah banget pas pertama kali aku ketemu, orangnya sudah sepuh. Tapi masih gesit, beliau cuma bilang, yang penting jaga kebersihan ya, nak, sama jangan berisik cuma itu, nggak ada aturan aneh-aneh yang tertulis di dinding, seperti kosan lain pada umumnya, hari pertama. Kedua, semua terasa normal. Aku sibuk beres-beres kamar, kenalan sama beberapa penghuni lain yang kebetulan papasan di lorong. Mereka semua kelihatannya biasa saja, walau jujur, agak pendiam dan jarang ngobrol. Aku pikir, mungkin memang karakternya begitu, atau sibuk dengan urusan masing-masing. Kamarku ada di lantai 2, paling ujung lorong, dari jendelaku. Aku bisa lihat halaman belakang yang rimbun dengan pohon-pohon besar. Adem, pikirku, sampai akhirnya, malam ketiga datang. Malam itu aku pulang agak larut. Sekitar jam setengah 11, suasana kos sudah sepi banget. Lorong lantai 2 yang panjang itu terasa lebih gelap dari biasanya. Lampunya cuma satu, remang-remang, bikin bayanganku sendiri jadi kelihatan panjang dan aneh di dinding. Waktu aku jalan menuju kamarku, aku iseng bersiul, cuma lagu asal-asalan buat ngilangin sepi. Tiba-tiba, dari salah satu kamar di dekat tangga, seorang mas-mas yang aku belum pernah lihat sebelumnya membuka pintu sedikit. Wajahnya pucat, matanya melotot ke arahku. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma menempelkan jari telunjuknya di bibir, kasih isyarat supaya aku diam. Setelah itu, dia langsung nutup pintu lagi, pelan-pelan, tanpa suara. Aku langsung berhenti bersiul, jantungku berdebar, aneh banget. Aku cuma bersiul, kenapa reaksinya sampai segitunya? Aku coba nggak ambil pusing. Mungkin dia keganggu tidurnya. Tapi sejak saat itu, aku mulai sadar ada yang nggak beres. Sepertinya ada aturan-aturan tak tertulis yang nggak pernah disampaikan Bu Ratil. Aturan yang cuma diketahui oleh penghuni lama. Kejadian aneh berikutnya terjadi beberapa hari kemudian. Aku lagi nyuci baju di tempat cuci umum di lantai bawah, dekat halaman belakang. Waktu itu sudah sore. Sekitar jam 6 lewat. Langit sudah mulai jingga. Sambil nunggu mesin cuci selesai, aku duduk di bangku kayu sambil main ponsel. Terus, aku lihat ada jemuran handuk warna merah yang tergantung di tali paling ujung, dekat pohon beringin besar. Kayaknya sudah kering, tapi kok nggak diangkat sama pemiliknya. Karena niat baik, aku inisiatif angkat handuk itu dan melipatnya. Aku taruh di atas tumpukan baju bersih milik penghuni lain yang ada di keranjang. Berpikir nanti pemiliknya pasti akan menemukannya. Malamnya, saat aku lagi ngerjain tugas di kamar, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu pelan. 3 kali tok dot toka dot 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 tok. Aku buka pintu, tapi nggak ada siapa-siapa, lorong kosong dan sunyi. Aku tutup pintu lagi, mencoba fokus. Tapi beberapa menit kemudian, suara itu datang lagi, tok toka dot 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 toka. Kali ini sedikit lebih kencang. Aku buka lagi, tetap kosong. Bulu kuduku mulai berdiri. Ini nggak mungkin kerjaan orang iseng. Suasana di luar kamar terasa dingin banget. Aku putuskan buat mengunci pintu dan nggak membukanya lagi apapun yang terjadi. Tapi suara ketukan itu terus berulang. Setiap 10 menit sekali. Sampai lewat tengah malam, seolah ada yang sabar banget nunggu di luar sana. Besok paginya, waktu aku mau berangkat kuliah, aku papasan sama Mbak Ana, penghuni kamar sebelah. Wajahnya kelihatan cemas. Dia tanya, "Kamu semalam dengar suara aneh nggak?" Aku ceritain soal ketukan di pintu. Mbak Ana langsung pucat pasi. Dia narik aku sedikit menjauh dari kamarku. "Kamu kemarin sore ada ngambil sesuatu dari jemuran di belakang nggak?" Tanyanya dengan suara berbisik. Aku kaget. "Iya, aku ngambil handuk merah." "Kenapa emang, Mbak?" Mbak Ana menggelengkan kepala pelan. "Lain kali, jangan pernah santun atau angkat apapun dari jemuran itu setelah maghrib. Apalagi yang warnanya merah. Biarin aja di sana." Dia nggak mau jelasin lebih lanjut, cuma bilang itu aturan di sini. Aku mulai merinding. Jadi, ketukan semalam itu ada hubungannya dengan handuk merah. Siapa atau apa yang mengetuk pintuku? Sejak saat itu, aku jadi lebih waspada. Aku mulai memperhatikan kebiasaan penghuni lain.
Mereka nggak pernah keluar kamar setelah jam 10 malam, nggak pernah ada yang berisik. Bahkan suara TV atau musik pun nyaris tak terdengar. Kalau jalan di lorong, mereka semua seperti berjinjit. Pelan tanpa suara, aku sadar, semua yang aku lakukan sejak pertama kali datang ke sini, dari bersiul di malam hari sampai mengangkat jemuran, adalah pelanggaran terhadap aturan yang tak pernah diucapkan. Puncaknya terjadi minggu lalu, aku lagi di kamar mandi, sekitar jam 11 malam, kamar mandinya ada di luar kamar, di ujung lorong satunya. Waktu aku lagi sikat gigi di depan cermin wastafel yang sudah kusam, aku dengar suara langkah kaki di lorong, langkah kaki yang diseret, pelan, berat. Makin lama makin dekat ke arah kamar mandi. Aku berhenti sikat gigi, menahan napas. Aku yakin semua penghuni sudah di dalam kamar masing-masing. Siapa yang masih keluyuran selarut ini? Aku pelan-pelan mengintip dari celah pintu kamar mandi di lorong di luar remang-remang seperti biasa, tapi di ujung sana, dekat tangga, aku melihatnya. Sosok bayangan hitam, tinggi, kurus, gak jelas bentuknya, seperti asap pekat yang membentuk figur manusia. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arah kamarku. Jantungku serasa mau kopot. Aku langsung kunci pintu kamar mandi dari dalam, duduk di lantai sambil memeluk lutut, gemetaran. Aku nggak berani keluar. Suara langkah kaki yang diseret itu kemudian terdengar lagi, kali ini menjauh, lalu hilang. Aku menunggu hampir 1 jam di dalam kamar mandi yang dingin itu, sampai akhirnya berani keluar dan lari masuk ke kamarku. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku cuma bisa meringkuk di bawah selimut sambil terus berdoa. Aku sadar, aku sudah terlalu banyak melanggar aturan di tempat ini. Sosok itu, ketukan di pintu, semua adalah peringatan. Peringatan bahwa ada sesuatu yang menjaga tempat ini, sesuatu yang tidak suka jika ketenangannya diganggu. Jam dinding tua di ruang tengah lantai bawah selalu jadi pusat perhatianku sekarang. Jarum jamnya sering berhenti di angka-angka ganjil, jam 1, jam 3, jam 5. Dan setiap kali jam itu berhenti, aku selalu merasakan hawa yang aneh. Seolah waktu di tempat ini berjalan berbeda. Aku menulis cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat. Kadang, di tempat baru, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada aturan yang tidak tertulis di atas kertas, tapi terukir dalam keheningan dan tatapan mata para penghuninya. Aku belum tahu akan bertahan berapa lama lagi di sini. Setiap malam, aku selalu memastikan pintuku terkunci rapat, dan aku tidak pernah lagi bersiul di lorong yang sepi, atau menyentuh jemuran berwarna merah setelah senja tiba, karena aku sadar, aku hanyalah tamu. Dan tamu seharusnya tahu diri, beberapa aturan memang ada bukan untuk dilanggar. Mereka ada untuk dihormati. Jika kau masih ingin selamat, cerita ini belum berakhir. Aku merasa, ini baru permulaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti kelanjutan kisahku. Sampai jumpa.